Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali bersama saya Agustiada di Suara Dewan, Selasa 6 November 2018. Dan selama 1 jam ke depan kita akan bersama narasumber pada malam hari ini untuk membahas topik pengabdian di lembaga dewan. Ya, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat telah menjadi salah satu aktor penting dalam perjalanan bangsa ini, khususnya setelah era reformasi yang berlangsung beberapa tahun yang lalu. Nah, kewenangan DPR melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggarannya ini dapat dianggap secara paripurna telah merubah peran DPR dari penonton menjadi penentu dalam proses transformasi. Pada nyaris seluruh aspek bernegara ya, pemirsa, tumpuan harapan yang dibebankan kepada DPR pun selayaknya diletakkan lebih besar. Tak hanya kinerja, dari citra kelembagaan pun DPR ini mempunyai masalah besar. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang melibatkan anggota DPR menghiasi media massa sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian kita akan mencari tahu penyebab ataupun bagaimana sebenarnya keterlibatan dan pengabdian di lembaga dewan. Kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam untuk Tengku Haji Muharudin SSIMM selaku Ketua DPR. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana kabar Anda, Tengku? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah hadir di studio CTV. Iya. Kita akan membahas topik pengabdian di lembaga dewan. Nah, seperti pada yang kita ketahui bahwasanya ada pun masyarakat yang belum mengenal sosok Anda seperti apa. Mungkin Anda juga bisa mencerita sedikit kepada pemirsa di rumah. Seperti apa perjalanan karir Anda hingga ke bangku politik ini, Tengku. Iya, menarik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tengku Haji Muharudin ya. Barangkali perkenalan dulu begitu ya. Muharudin, tempat tanggal lahir tepatnya di Matang Panyang, tanggal 18 Juni 1978 ya. Matang Panyang itu di Sunudun, Aceh Utara gitu ya. Saya sekolah di di sekolah Impres Sunudun SD, kemudian SMP-nya di Baktia gitu ya. Kemudian setelah SMP saya melanjutkan sebelum ke sekolah Misbah Ulum ya. Saya sempat belajar di Dayah Salafi gitu, pesantren Salafi yaitu Darul Falah di Gampung Le, Jinip, Kabupaten Biren gitu ya. Nah, kemudian pada saat itu kebetulan abang saya yang pertama itu tinggal di Jakarta gitu ya. Menjadi pegawai negeri di DKI di pada Dinas Kesehatan. Kemudian ada mualaf begitu ya singkatnya, ada mualaf yang kembali ke Aceh saat itu, kemudian abang yang mengislamkan dia. Akhirnya rencana awal mualaf ini akan dimasukkan ke pesantren Salafi tadi, tapi terakhir mengingat bahasanya begitu ya agak susah berkomunikasi, tidak bisa bahasa Aceh begitu. Kemudian singkat cerita pada tahun 96 saya masuk ke pesantren Misbah Ulum, pesantren modern Misbah Ulum di Paluh, Lusmawi ya. Nah, kemudian di tahun 96 sampai dengan 2000 alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pesantren sekaligus MAN gitu ya. MAN Misbah Ulum itu masuk kelas khusus begitu 4 tahun ya. Nah, setelah itu mungkin tahu kita di tahun 98 itu atau 97 ya, setelah terjadi reformasi, kemudian di 98 lanjut dengan gejolak agama gitu ya. Di 99 saya sempat juga begitu ya. Sempat juga bergabung karena mungkin anak muda begitu, penasaran bagaimana sih perjuangan GAM itu gitu. Sehingga timbul keinginan ingin melihat secara langsung ya, karena menarik kalau kita lihat kemasan ataupun ideologi ya keacehan itu pada saat itu, sehingga saya singkat cerita sempat juga ikut latihan militernya begitu ya. Tapi terakhir setelah ikut latihan saya mendapatkan mandat untuk ambil jalur diplomasi begitu ya. Nah, kemudian kebetulan pada saat saya ikut latihan militer itu berbarengan dengan teman saya yang
baru diganti sebagai ketua DPRD Aceh tadi siang ya, yaitu Tunku Ahmad atau Tunku Muhammad Sulaiman gitu ya, panggilan beliau itu Tunku Ahmad atau Tunku Ditenang. Sempat berbarengan pada saat itu di satu camp kita. Nah kemudian setelah saya tamat dari pesantren di Misbahul Ulum tahun 2000 begitu, kemudian saya berangkat ke Jakarta gitu ya, berangkat ke Jakarta. Ada keinginan pada saat itu ingin masuk ke Universitas Al Azhar gitu. Karena pada saat itu ada dibuka jalur umum ya bagi yang ingin ikut tes ke Mesir begitu. Sehingga saya berangkat ke Jakarta, ikut tes tersebut di Depak ya, saya itu ya, belum namanya Kemenak, masih namanya Departemen Agama ya. Cuman nasib belum beruntung begitu. Ada beberapa itu yang dari Aceh ikut tes ke Mesir itu belum berhasil ya, belum lewat gitu. Di segi hafalan Al-Quran juga pada saat itu sudah kita coba bekali, walaupun hanya modal 3 juz ya. Karena syarat untuk berangkat ke Mesir pada tahun itu masih minimal 1 juz begitu. Hafalannya. Gitu, 1 juz. Kebetulan pada saat itu saya sudah hafal 3 juz gitu ya, ingin coba gitu. Karena tidak beruntung ke Mesir ya, akhirnya saya berangkat sempat juga ke Timur Leste gitu ya, melihat perkembangan provinsi baru yang kemudian menjadi sebuah negara begitu ya. Saya sempat ke sana juga melihat, di situ juga saya melihat masih ya mungkin negara baru merdeka ya. Terjadi pro kontra di situ, saya melihat seperti itu. Dan pada saat itu juga saya melihat ada semacam resistensi ya terhadap pendatang begitu. Ada semacam kecurigaan gitu ya, siapa ini gitu. Jadi saya sempat di sana sekitar beberapa bulan begitu, tidak lama ya. Satu keinginan saya pada saat itu bisa berangkat ke Australia. Lagi-lagi keinginan saya itu bisa kuliah gitu. Untuk kuliah. Kuliah gitu. Tadi mungkin di Al Azhar saya belum beruntung begitu ya. Kemudian saya dengar lewat Australia, lewat Timor Leste itu agak sedikit mudah gitu, bisa berangkat ke Australia. Lewat Timor Leste. Benar. Tapi kemudian tahun 2001 saya ditelepon oleh salah satu teman ya, yaitu Dedi Saprijal, sekarang caleg ataupun dewan ya, anggota dewan dari partai dari partai PNA gitu ya. Beliau menelpon saya bahwa diajak berangkat ke Malaysia ya untuk ngambil suaka politik. Kemungkinan kita bisa sampai ke Amerika atau negara Eropa lainnya begitu. Jadi mendengar ada tawaran seperti itu, untuk keberangkatan sudah oke begitu ya. Ada yang dibantu begitu. Akhirnya kami berangkat ke Malaysia pada tahun 2001 ya. Kemudian dari Malaysia sempat tinggal di Bangkok, Thailand gitu ya. Yaitu di daerah Ram Kam Heng, sempat tinggal di sana lebih kurang ya hampir setahun ya. Nah, kemudian pada tahun 2002, akhir 2002 maksud saya kembali ke Aceh. Ya, saat itu baru terjadi KOHA yang gagal pada saat itu ya. KOHA sempat jeda sebentar pada saat itu, tapi tidak lama kemudian terjadi darurat militer pada bulan Mei 2003. Nah, pada saat itu saya sebenarnya ingin kembali ke Thailand ya, tapi ada masalah pada saat itu untuk berangkat atau untuk balik ke sana. Padahal di Thailand itu kita hanya tinggal menunggu sebenarnya, menunggu panggilan ke beberapa negara. Ada tawaran pada saat itu ke New Zealand gitu ya. Kemudian Kanada juga ada tawaran, kemudian ke Norwegia juga ada tawaran. Ya. Sehingga pada saat balik ke sana itu sangat susah ya, untuk biaya keberangkatan segala macam. Nah, sehingga singkat cerita saya harus mengajar di pesantren Misbahul Ulum. Nah, penerapan darurat militer pada bulan Mei itu ya, terakhir saya di bulan Juli
ya, saya sempat ditangkap gitu ya, ditangkap, kemudian ya harus menjalani proses hukum di dalam penjara. Betul. Ya, saya dihukum pada saat itu lebih kurang 2 tahun 6 bulan ya. Betul. Dengan kasus makar gitu. Betul sekali. Ya, mungkin yang didengar oleh aparat keamanan pada saat itu, saya sempat ke Thailandnya begitu ya. Kita tahu apa namanya, nama Thailand atau Bangkok pada saat itu langsung mungkin ada apa ya, pemahamannya ini apa namanya, sebagai pemasok senjata begitu ya. Ya, paling enggak, saya rencana di sana itu hanya mengambil suaka politik ya, karena saya berangkat dari keluarga yang ya kita bilang keluarga miskin begitu. Tapi punya keinginan untuk bisa mendapat pendidikan lebih baik di luar negeri. Nah, betul. Nah, ini sepulang dari Thailand tadi, Tengku Muhar juga kembali mengabdi dirinya sebagai ustadz, benar ya? Benar, di Ponpes Modern Misbahul Ulum. Benar. Nah, kemudian ini ada pemberitaan di mana Anda menghidupkan syiar Islam di penjara. Iya, Seperti apa ceritanya, benar. Tengku? Ya, ketika saya di dalam penjara, saya melihat di sini di dalam penjara tersebut ya, apa namanya, ada dinamika di situ ya, ataupun menjadi tradisi ya, tradisi di dalam penjara. Selesai sholat maghrib ya, sebagian duduk di sudut sana, ada yang main gaplek ya, satu sudut ada yang main ya macam-macam gitu ya. Iya, betul. Kemudian di depan apa namanya, menghibur diri dengan main gitar begitu ya. Mungkin ya salah satu untuk menghilangkan kejenuhan tadi begitu. Betul, betul. Sehingga beberapa hari saya di sana melihat apa namanya, budaya ataupun tradisi seperti itu. Sementara kalau kita lihat hukuman kita di sana ada yang 4 tahun ya. Malah ada yang 10 tahun bervariasi gitu. Ada yang setahun, ada 2 tahun begitu. Nah, terakhir ada inisiatif ya. Ada inisiatif dari saya. Pada saat itu saya tawarkan juga ya. Kebetulan saya pada saat itu di Barak 2 LP kelas 2 Loksmawe. Di Loksmawe. Ya, Oke, baik. Di situ saya coba sholat maghrib berjamaah. Saya ajak sholat berjamaah. Saya jadi imamnya. Selesai sholat maghrib saya sampaikan tausiah gitu ya. Maksudnya sifatnya mengajak. Ini gitu. seru nih ya. Mungkin jiwa usahanya keluar gitu ya. Benar-benar. Ya, kemudian setelah saya coba tawarkan ke teman-teman, saya bilang ini kita di sini, saya bilang kalau setiap malam atau setiap waktu kita habiskan dengan main gaplek seperti itu ya, main ludo lah, main gitar segala macam. Sementara hukuman kita di sini Bu, ada yang 10 tahun saya bilang gitu, ada yang 12 tahun, 5 tahun. Ya. Nah, kalau setiap hari seperti ini kapan kita akan introspeksi diri? Benar. Tidak bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Oke. Sehingga saya bilang kalau kita sepakat, marilah kita jadikan penjara ini ya, tembok itu menjadi cerminan ya, gitu ya, menjadi cermin. Ayo kita ngaca gitu. Apa sih salah kita sehingga kita harus di sini gitu ya. Sehingga ya alhamdulillah gitu. Nah, kalau kita sepakat, kita jadikan penjara ini menjadi tempat untuk memperbaiki kealpaan mungkin sebelum kita masuk ke sini. Mungkin sholatnya tidak benar ya di sini tempatnya kita benarkan, gitu kan. Kemudian ada puasanya yang tinggal, di sinilah tempat kita qadha saya bilang. Nah, kemudian ada Al-Qur'an yang baca Al-Qur'an belum benar, ya. Ayo kita benarkan di sini, begitu. Kalau kita sepakat gitu. Nah, juga kebetulan pada saya itu hampir 95% itu penghuni dari lapas di situ, ya. Itu kasusnya kasus makar gitu. Hampir 95% setelah itu kasusnya kasus makar gitu ya. Baik ya. Akhirnya saya sampaikan kalau mungkin ada slogan-slogan kita di sana mengkampanyekan delat Allah. Sementara kita di sini sibuk dengan main gaplek seperti itu. Apa yang kita berikan gitu. Betul sekali. Gitu kan. Jadi begitu Mbak Tia. Iya, baik, terima kasih banyak Tengku. Nanti kita akan membahas kembali ya perjalanan Anda sampai pengabdian di Lembaga Dewan. Ya pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Suara Dewan.